Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa juga di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Nah, seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Tepat basi kita bacain novel Martel Fake chapter 5879. Di sini diceritakan sungir waktu yang telah meliliti sekitar tombak naga Azuri dan mengisinya dengan kekuatan Gredao tiba-tiba terpisah. Yang meraihnya dan melemparkannya ke arah tiga pesodo Larot, memblokir semua serangan mereka saat menggunakan tangan yang lain untuk mengambil tombak, mengubahnya menjadi hujan tombak yang menghujani Monaye. Ekspresi Monaye langsung berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Yangke belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dan dia tidak bisa menahan perasaan surrealisme. Hanya dalam beberapa ratus tahun orang ini telah tumbuh begitu banyak, namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Yangke telah tumbuh dan dia tidak menganggur selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia juga menjadi jauh lebih kuat, dan meskipun itu tidak dilebih-lebihkan seperti milik Yangke, setidaknya kultivasi Rojarlot telah sepenuhnya stabil. Menghadapi pukulan pembunuh Yangke, dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dalam sekejap, kekuatan tinta melonjak dan awan tinta hitam bergetar menyelimuti seluruh ruang. Di awan tinta hitam, gelombang kejut pertempuran terus menyebar, bercampur dengan raungan marah Monaye. Berapa lama kamu bisa mempertahankan serangan seperti itu? Dia sekarang dapat melihat bahwa Yangke dengan jelas menggunakan semacam teknik rahasia, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Teknik rahasia seperti itu pasti memiliki beberapa batasan, dan durasinya adalah masalah terbesar. Yangke segera membalas, tidak akan lama, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Di dalam awan hitam mereka berdua seperti anak-anak yang berkelahi berdebat dengan sengit, menyebabkan peserta Jarot lainnya di Noreton Pass merasa agak bingung. Di sini Yangke bertarung sendirian, sementara di selain pasukan ras manusia dan pasukan klan tinta terus-menerus bertarung di luar Noreton Pass. Efek dari taktik ofensif dunia semesta perlahan mulai terlihat. Garis pertahanan yang semula tak tertembus sekarang dipenuhi lubang oleh serangan dunia semesta. Dan meskipun pasukan ras manusia tidak bisa dikatakan tidak terbentuk, mereka setidaknya memiliki keunggulan absolut. Lebih lagi, situasi klan tinta saat ini berbeda dari ras manusia. Pure yang pas dan ras manusia ditempatkan di luar medan perang dan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan medan perang. Serangkaian perintah yang tepat dikeluarkan dari Pure yang pas dan menyebar ke seluruh medan perang. Para prajurit di medan perang hanya perlu mematuhi perintah ini di bawah kepemimpinan markas pusat Pure yang pas. Pasukan ras manusia seperti satu kesatuan yang erat, bergerak maju dan mundur bersama, menjaga dan mendukung satu sama lain. Di sisi lain, pihak klan tinta tidak memiliki keuntungan seperti itu. Monaye dan Moyu sama-sama berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun Monaye telah mengantisipasi situasi ini sebelum pertempuran dimulai, dia tahu bahwa bawahannya yang terpercaya akan mengambil alih komando pasukan klan tinta dalam keadaan seperti itu. Namun mereka tidak memiliki banyak pengalaman dan kurang dalam taktik dan strategi. Jadi bagaimana mereka bisa bersaing dengan Mi Qinglun tua yang seperti rubah? Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan terus-menerus mengirim bala bantuan, klan tinta pasti sudah kalah dalam pertempuran ini. Namun ras manusia juga memiliki beberapa keraguan. Meskipun ras manusia memimpin dalam semua aspek, klan tinta masih memiliki dua dewa spiritual raksasa tinta yang berjaga di sekitar jalan tanpa. Poin besar lainnya adalah Yangke, dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Jika dia masih menyimpan harapan bahwa informasi yang dia terima dari garis depan salah, baru sekarang dia melihat diri sejati Yangke, harapannya putus. Orang ini benar-benar kembali sebagai seorang yang hampir mati di tangan Yangke. Monaye memiliki ketakutan yang lebih dalam terhadap Yangke daripada orang lain. Itu saja, di tengah konfrontasi ini, Yangke tiba-tiba tertawa. Dia mengira saat dia muncul, dia akan dikepung oleh tuan klan tinta, tapi dia tidak berharap orang-orang ini begitu sabar. Namun dia juga tahu mengapa klan tinta tidak mengambil tindakan. Gerbang domain ada di belakangnya. Jadi jika klan tinta benar-benar mengambil tindakan, dia bisa mundur kapan saja. Penghinaan dalam senyumannya membuat marah banyak masyarakat klan tinta, menyebabkan sebagian besar perhatian mereka pada Yangke menjadi gelisah. Sejak klan tinta menginvasi 3000 dunia, ras manusia selalu dirugikan. Tidak ada manusia yang paham bertindak begitu arogan di markas klan tinta, membuat mereka merasa sangat terhina. Mulai dengan dingin mengendus Yangke, kamu berani? Yangke menatapnya dari atas ke bawah, seolah ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, tetapi dia tidak menjawab. Kamu cukup beruntung.
Monai mengerutkan kening dan dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Yangke. Ketika tunggal alam semesta ditutup hari itu, Monai hampir berpikir dia akan mati. Pada saat itu dia belum sepenuhnya pulih dari luka beratnya. Jadi jika Yangke kembali bersamanya di pintu masuk pada saat itu, dia pasti bukan lawan Yangke dan pasti akan dipukuli sampai mati. Bagi Yangke untuk dapat berdiri di sini dalam keadaan utuh benar-benar merupakan keberuntungan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yangke dan bagaimana dia baru kembali setelah bertahun-tahun. Tidak peduli apa, dia masih berhasil bertahan di bawah Yangke. Keberuntunganmu juga tidak buruk, Monai menjawab dengan acuh tak acuh. Dia telah mempelajari pertumbuhan Yangke dan menemukan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang yang disebut dengan beruntung dari ras manusia. Dia telah berkultivasi dan memiliki banyak peluang di sepanjang jalan, jika tidak dia tidak akan bisa tumbuh di kondisinya saat ini. Yangke menjadi keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Mengatakan demikian, dia tidak lagi memperhatikan dan menoleh untuk melihat sekeliling mengejek apa. Semua orang telah menungguku. Sekarang aku di sini, apakah kamu tidak akan menyerang? Serang pantatmu, Monai mengutuk dalam hatinya. Jika kamu punya nyali, ambil beberapa langkah ke depan. Dalam rencana ini, mereka harus menemukan cara untuk menjauhkan Yangke dari gerbang domain agar rencana itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Kalau tidak, selama Yangke tidak ingin bertarung dengan mereka, semua usahanya akan sia-sia. Aku mengerti, Yangke menambahkan. Apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Mengatakan demikian, Yangke tiba-tiba melambaikan tangannya menyebabkan prinsip beruang melonjak dan gerbang domain di belakangnya beriak. Sekarang setelah itu gerbang domain mulai mengarah seperti danau di tengah musim dingin. Dalam sekejap mata, gerbang domain yang telah terus berputar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membeku, dan permukaan gerbang domain mulai memiliki riak seperti bola es. Monai dan Bayu keduanya menatap dengan mata terbuka lebar, sementara kelompok pesuruh menatap kaget. Apa yang dilakukan pria ini? Bagaimana dengan ini? Yangke tersenyum main-main pada kelompok Master Klan Tinta. Serang, teriak Monai. Meskipun tindakan Yangke sulit untuk dipahami, mengambil inisiatif untuk memotong retretnya sendiri agak terlalu ceroboh. Rencana awalnya adalah untuk menarik Yangke dari gerbang domain sehingga dia tidak bisa mundur kapan saja. Tetapi sekarang setelah mengkhawatirkan ini tidak ada lagi, bagaimana mungkin Monai ragu? Yangke mengambil inisiatif untuk menyerahkan kesempatan itu, jadi Monai tidak akan mengecewakannya. Saat teriakan itu terdengar, aura yang kuat meledak dari segala arah. Hampir 20 sosok bergegas ke arahnya, masing-masing dari mereka adalah pesuruh laut. Namun ini tidak semua, masih ada 12 pesuruh laut, masing-masing memegang yayasan arei mereka sendiri. Saat mereka dengan cepat mengepung Yangke dari luar, ingin membuat arei penguncian bumi penyegelan surga. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dapat menutup seluruh ruang ini, membuat Yangke mustahil untuk melarikan diri. Monai dan Bayu juga menyerang pada saat yang sama melawan musuh besar seperti Yangke. Kedua laut tidak menunjukkan belas kasihan dan segera habis-habisan. Dalam sekejap mata, kekuatan tinta melonjak saat serangkaian teknik rahasia hitam pekat terbang menuju Yangke. Raungan naga yang bergema terdengar saat cahaya keemasan menyala dan serangkaian suara berderak terdengar. Ketika kelompok pesuruh laut tiba di depan Yangke, mereka terkejut menemukan bahwa pria kecil itu telah berubah menjadi monster raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga emas dan jangkut naganya berkibar tertiup angin. Di dahinya ada sepasang tanduk naga yang megah dan kekuatan naga dingin yang menggigit yang tampaknya telah membekukan udara. Naga ilahi, Moyo yang menggunakan teknik rahasianya untuk menyerang Yangke sangat terkejut. Dia tahu bahwa Yangke telah maju ke orde ke-9 dan dia juga tahu bahwa Yangke dapat berubah menjadi